terjun langsung, Pak. Ada yang sudah merasakan? Ada ya? Ada. Gimana? Pernah, Pak, pernah. Ada dari yang lain gitu. Mixway ya. Menarik, ini Mixway bisa masuk ke Indonesia dan kemudian Mixway ini bisa langsung besar. Ini strateginya menarik ini ya. Kalau kita sekarang ini belajar marketingnya menarik bahwa Mixway berada hampir di semua kota ya. Saya ke Cimbelu itu ada Mixway. Terus berapa kemarin waktu mudik ke Jawa juga banyak Mixway. Itu bagaimana strateginya bisa secepat itu gitu ya. Makanya saya ingin mendalami apakah kemarin ditanya bagaimana kemitraan atau kalau ada orang yang ingin ikutan franchise-nya gitu ya. Bikin buka juga warung Mixway ini es krim. Ada ini enggak datanya atau ada informasinya? Enggak sempat nanya itu ya. Tim grup 4 biasanya biayanya berapa dan sebagainya kan untuk peralatan, untuk bahan baku, untuk branding tempatnya, terus tempatnya itu harus berapa luas, persyaratannya ada informasi nggak? Karena es krim atau kayak ini ya minuman-minuman ringan itu cukup laku sekarang. Cukup laku karena remaja atau generasi muda menjadi gaya hidup ya, lifestyle untuk jajan, membeli minuman ringan semacam ini yang ya untuk dinikmati gitu karena gaya hidupnya begitu ya. Ya kalau yang generasi senior, generasi saya ke atas mungkin nggak suka yang dingin-dingin ya, sukanya yang hangat atau bahkan panas karena untuk kesehatan gitu. Namun market terbesar adalah market remaja ya, atau ya usia Anda, mungkin usia Anda masih suka es krim? Masih pada suka es krim? Atau sudah meninggalkan yang dingin-dingin? Masih suka, Pak. Masih ya? Oke, kalau saya es sudah nggak terlalu ini saya. Meninggal paling teh hangat, kopi, gitu-gitu untuk menemani kegiatan, menemani ngobrol biasanya sama kawan-kawan. Tapi yang jelas minuman itu menjadi gaya hidup sekarang. Ya Anda kemana-mana minimal beli minuman, nggak beli makanan ya. Beli makan nggak minum haus. Tapi kalau minum nggak makan bisa aja ya, beli teh misalnya, teh atau kopi atau coklat cukup. Jadi pasarnya besar dan di rumah makan itu ternyata harga minuman itu justru keuntungannya besar. Kalau kita beli jus biasanya itu bisa 15.000, bahkan 25.000 ya. Untungannya gede banget gitu. Jadi mungkin makanan nasi itu mungkin nggak dapat untungnya, nggak besar atau bahkan nggak dapat untung. Tapi dari minumannya justru kafe atau rumah makan itu biasanya ngambil keuntungan yang gede. Nah, ini menarik. Tadi disampaikan juga tentang strategi marketing pakai Instagram ya. Instagram yang dipakai oleh Mixway mana ini Cokro ya, Cianjur. Kenapa pakai Instagram? Kenapa nggak pakai Facebook atau email kira-kira gitu? Kenapa pakai Instagram? Kenapa kira-kira? Ya. Biasanya kalau pakai Instagram lebih cepat meluasnya, Pak. Iya, karena yang disasar adalah usia muda. Remaja. Ya. Usia muda itu pada pakai IG, nggak pakai Facebook mereka. Ya, kalau ke saya jarang buka IG saya karena ya aktivitas banyak di Facebook. Gitu. Cuman IG kadang-kadang dibuka dan yang like anak-anak muda ya, remaja ke bawah gitu. Makanya pakai IG karena sasarannya adalah remaja, sasarannya adalah market. Jadi segmentasinya adalah generasi muda. Nah, ini menarik ya, bicara segmentasi. Ada pertanyaan, komentar kepada ini grup 4? Kalau tidak, saya akan masuk ke materi ya. Masuk ke materi kuliah malam hari ini ya. Oke, baik. Kita akan masuk kepada materi tentang digital marketing ya untuk UKM, usaha kecil menengah lah.
atau UMKM nyebutnya usaha mikro, kecil dan menengah, karena ternyata UMKM itu ya menyumbang pendapatan kepada negara 60%. Jadi kalau UMKM-nya itu tumbang, negara juga akan tumbang. Kalau UMKM-nya kuat, negara juga akan kuat. Dan 97% lapangan kerja itu ada di UMKM ternyata. Bayangkan. Bukan di pegawai negeri, bukan di perusahaan besar-besar, enggak ya. Adanya di UMKM, lapangan kerja itu, di UKM. Jangan-jangan Anda berada di posisi ini ya, lapangan kerja Anda bekerja di UKM. Jadi UKM ini sangat penting untuk kita pelajari, kita bedah, kemudian kita kembangkan bagaimana UKM ini bisa tumbuh dengan maksimal ya, terutama biasanya problematika UKM itu biasanya sudah punya produk, bisnisnya sudah jalan ya, cuman biasanya jalannya jalan standar. Maksudnya standar adalah berlangsung begitu saja terus menerus tanpa ada perubahan yang berarti. Nah, makanya malam ini saya membahas tentang digital marketing untuk UKM ya. Oke, bentar. Nah, yang perlu dilakukan berkaitan dengan UKM ini, kita harus tahu siapa konsumennya. Jadi konsumennya begitu penting. Makanya tadi saya nanya kenapa pakai Instagram. Karena konsumen yang disasar adalah remaja atau ya masih muda lah ya. Meskipun bukan remaja tapi masih muda yang memang lifestyle-nya itu mereka suka mengkonsumsi es krim. Ya, kalau lihat es krim gitu, namanya remaja atau anak-anak itu langsung ya ingin berhenti dan ingin beli gitu ya. Ya, termasuk anak saya juga kalau lihat Mixway gitu-gitu, meskipun lagi melaju kencang naik mobil ya minta belok berhenti. Gitu. Padahal nanti mungkin dijilat 5 kali sudah kenyang kali ya, habis itu udah nggak dimakan lagi, bahkan kadang-kadang juga membuat kotor di mobil. Tapi itulah lifestyle. Jadi lifestyle itu sesuatu yang menyatukan antara kebutuhan, rasa, kemudian selera dan sebagainya masuk di situ. Jadi kadang-kadang kebutuhannya juga nggak terlalu tinggi proporsinya. Mungkin lebih kepada selera atau gaya ya, gaya hidup. Ya, namanya lifestyle ya. Lifestyle berarti gaya hidup yang dimiliki oleh seseorang. Oke, sambil saya ngasih presentasi, silakan nulis nama lengkap dan NIM ya. Nah, siapa pelanggan kita? Ini penting karena apa? Pelanggan itu akan menentukan produknya seperti apa. Jenis produknya, rasanya, cara menyajikannya, kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara komunikasinya, bagaimana marketingnya gitu ya. Nah, marketing itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbisnisnya. Ya gitu. Dalam kehidupan berbisnis sangat dibutuhkan marketing itu. Makanya siapa pelanggannya itu sangat menentukan dalam bisnis. Ya, jadi jangan digeneralisir, jangan dianggap sama. Ya, pokoknya es krim enak gitu aja ya. Tapi cara Anda menyajikan iklan, warnanya, tulisannya masih standar ya untuk orang umum, untuk masyarakat umum, tidak menyasar dengan gaya cozy, gaya gaya keren dari anak-anak muda ya. Dan Anda ternyata beriklannya tidak di IG gitu ya, di Facebook ya kurang gitu ya. Orang tua nggak terlalu mencari es krim. Makanya ini penting. Jadi segmentasi target masyarakatnya siapa. Nah, kemudian kita juga harus paham apa yang biasanya mereka beli. Nah, kalau remaja ya belinya es krim, apalagi steak, terus sushi mungkin gitu ya, yang makanan Jepang itu. Ya itulah kira-kira jualannya kalau target market kita adalah remaja. Jualannya adalah makanan atau menu yang memang mereka biasa konsumsi. Jadi
makanan dan menu yang bisa mereka konsumsi itulah yang kita jual. Jangan sampai targetnya A, jualannya B, gitu. Nggak cocok gitu ya. Ini penting sekali ya. Penting sekali untuk dilakukan validasi dan verifikasi. Nah, jadi mulai clear ya, paham ya. Nah, kelemahan UMKM biasanya nggak paham yang gini-ginian. Pokoknya bikin produk kayaknya enak, udah tawarkan ke saudara, tetangga gitu ya. Sementara pertumbuhannya dan tingkat kualitas kepuasan pelanggannya mungkin tidak didapatkan. Terus bagaimana alasan mereka akan memilih tempat kita? Kenapa mereka memilih tempat kita untuk membeli? Jadi kalau didalami harus ada alasan, ada reason, ada penjelasan kira-kira tempat kita ini apa kelebihannya sehingga orang mau belanja di tempat kita, orang beli tempat kita. Ya, saya melihat orang Jepang itu mereka mungkin tempatnya nggak luas, nggak gede gitu ya. Tapi mereka mengatur rapi dengan hiasan-hiasan yang indah, sangat artistik gitu, nikmat gitu ya. Jadi kalau namanya warteg di negara Jepang sana mereka rapi ya, nggak kayak warteg di kita ya. Dari saya remaja dulu warteg itu sampai hari ini masih tetap seperti itu. Anda ngamati nggak? Warteg dari Anda dulu kecil sampai sekarang ada yang banyak berubah nggak? Begitu-begitu aja kan tempatnya, menunya, rasanya, terus harganya mungkin ya. Kalau harga mungkin ada kenaikannya. Tapi tampilan, rasa menunya tetap. Ya meskipun mereka untung sih, sustain gitu ya. Sustain artinya ya mereka dapat keuntungan dan mereka tumbuh juga secara finansial. Tapi tidak akan meledak seperti Mixue ini ya. Mixue ini kan saya baru tahu juga setelah dipaparkan malam ini ternyata dari Cina ya. Luar biasa. Memang Cina sedang tumbuh ya, emerging country yang tumbuh pesat, mulai menjadi negara termasuk dominan dalam perdagangan ya, bisnis ya. Kalau dulu Jepang, Amerika dan Eropa gitu ya, sekarang Cina sudah mulai merambah. Nah, ini kita harus belajar ya. Kenapa kalau tidak nanti kita didominasi, dikuasai juga oleh mereka. Kalau es krim itu Cina, Turki, terus mungkin Walls itu dari mana ya? Dari Eropa apa Amerika gitu ya. Nah, jangan-jangan lama-lama gorengan ya, gorengan yang kita sayangi dan kita sukai gitu ya, lama-lama orang Cina juga jual gorengan ya, gorengannya kayak bala-bala tapi dikemas dalam rasa yang lebih enak gitu. Nah, toppingnya mungkin lebih enak, nah kan orang Cina itu jagoan dalam melakukan penelitian ya. Mereka jagoan meneliti rasa gitu ya. Bahkan pernah ada itu kan ya bikin telur, katanya telur palsu kan. Bahaya juga itu kalau bisa. Nah, jadi konsumen itu yang paling awal kita harus understanding our customer ya. Nah, inilah kenapa di Merdeka Belajar itu juga dosen, mahasiswa disuruh ke industri itu ya. Supaya ngerti bahwa di industri itu punya konsumen, punya pelanggan, punya customer. Jadi yang pertama harus dilakukan dalam pemasaran itu understanding your customer. Pahami betul. Jadi karena harus memahami, kita ya harus mengalah ya, berkomunikasi, ngobrol, bertanya. Makanya tadi disampaikan juga oleh grup 4 survei ya. Nah, itu menarik ya, mungkin Mitsue itu surveinya udah lama itu mereka. Ya kalau UKM ya mungkin mereka nggak pernah melakukan survei ya, pokoknya jualan untung ya sudah. Besok gitu lagi, tahun depan gitu lagi, 5 tahun lagi, itu selama masih laku dapat untung ya udah di jalannya begitu tanpa ada evaluasi dan improvement. Nah, inilah yang harus kita tingkatkan ya. Saya kemarin makan sama teman-teman saya gitu ya, beli pecel lele itu ya, saya jelaskan. Pecel lele itu dari saya mahasiswa dulu, masih bujangan, sampai sekarang itu masih tetap ya. Masih dibungkus sama pakai kertas apa yang coklat itu.
Ya sambelnya begitu, sayurannya begitu, semuanya masih sama. Tempenya masih begitu, tahunya juga masih begitu ya. Nah, dibayangkan ini udah berapa puluh tahun, mungkin 30 tahun yang lalu masih seperti itu. Ya mungkin marketingnya juga nggak ada ya, pecel lele itu ya pokoknya dia nongkrong di pinggir jalan di tempat itu dan ya mungkin dia sustain dapat untung gitu ya, tapi ya nggak tumbuh. Itulah bedanya pedagang sama pebisnis. Kalau pebisnis dia berpikir untuk menumbuhkan grafik revenue ya, keuangan dan grafik market share namanya. Jumlah pelanggannya tumbuh atau tidak. Kenapa? Dalam falsafah bisnis itu, manajemen itu ya, kalau market share kita tidak tumbuh, revenue kita tidak tumbuh, dan suatu saat ada pesaing yang lebih bagus dari kita, maka kita akan habis. Ya, makanya pertumbuhan itu penting dalam bisnis. Ya, marketing menjadi bagian yang sangat urgen untuk bisa menumbuhkan bisnis sebuah perusahaan. Ya, sangat bergantung di marketingnya, pertumbuhan itu. Nah, makanya kenapa warteg, pecel lele, ya mungkin apa seblak itu mereka tidak mengenal marketing karena mereka tidak berpikir untuk tumbuh, tidak berpikir untuk leverage bisnis ya. Ya, Mixue ini kan fenomenal menurut saya ya, baru datang sudah langsung ada di banyak kota gitu. Nah, jangan-jangan jadi unicorn nanti ya, kayak kopi kenangan itu masuk unicorn. Kenapa? Karena ada dari semua kota. Terus kemarin itu yang abnormal ya, yang mau besar itu, tapi ternyata nggak tahu abnormal itu rugi ya. Semenjak pandemik, kampus tutup, nggak ada mahasiswa, abnormal itu nggak punya pelanggan gitu ya. Rupanya pelanggannya mahasiswa. Jadi kalau nggak ada mahasiswa abnormal juga bangkrut ya, rugi, nggak ada yang beli ya. Karena masyarakat agak kurang suka dengan menu yang ada di abnormal yang seperti Indomie rebus, Indomie goreng ya. Masyarakat tidak suka itu. Nah kalau mahasiswa memang makanan utama itu ya. Sambil nongkrong-nongkrong, ngerjain tugas, ada wifi-nya dan sebagainya. Abnormal laku keras. Nah, cuman terlambat ya abnormal untuk mengupgrade pilihan menunya. Nah, yang berikutnya, adik-adikku sekalian, kita harus memahami pesaing ya, bahwa setiap bisnis selalu ada pesaing. Kita sangat bersyukur apabila bisa membangun sebuah bisnis yang ternyata masuk dalam kriteria Blue Ocean. Blue Ocean itu artinya warnanya biru, berarti tidak banyak pesaing atau bahkan tidak ada saingan sama sekali. Itulah Blue Ocean. Tapi bila kita masuki bisnis ya yang Red Ocean, atau kalaupun nggak Red Ocean ya Orange Ocean atau Yellow Ocean ya, artinya ada pesaing, maka kita harus mengecek pesaing kita. Siapa pesaing kita dan targetnya siapa target mereka. Apakah sama targetnya adalah remaja juga, anak-anak juga yang mereka targetkan. Kalau sama artinya kita akan head to head ya, berhadapan langsung dengan pesaing kita. Ketika berhadapan langsung, apa yang harus kita pikirkan? Kita harus memikirkan tadi, kenapa orang harus beli kepada kita dibandingkan pesaing? Ada kelebihan apa kita? Ada value apa? Ini yang harus dikomunikasikan dalam marketing, terutama digital marketing ya. Itu harus bisa memunculkan memunculkan kelebihan atau value yang kita miliki. Nah, disinilah di era digital ini kita dalam bisnis itu benar-benar harus membangun value, benefit ataupun kelebihan ya, kualitas kita itu harus benar-benar dibangun. Kalau nggak dibangun, ya mungkin sekali dua kali orang beli HP, habis itu orang akan mengkomparasi, membandingkan dengan pesaing kita. Bayangkan kalau udah dikomparasi, selesai kita kalau kita nggak punya kelebihan ya. Nah, beberapa kali saya menyampaikan kelebihan itu tidak harus hanya masalah rasa, hanya masalah warna, hanya masalah harga, tidak hanya itu. Kelebihan lainnya misalnya tempatnya, kemudian pelayanannya, kemudian komunikasinya, kemudian cara marketingnya, itu juga bisa menjadi kelebihan Anda. Ya. Makanya harus dipelajari pesaing itu bagaimana mereka mengiklan. Ya. Namanya biasanya intelligent marketing ya. Jadi kita kayak Intel gitu ya. Kalau bisnis itu kayak Intel kita.
Ya, ngecek di sana harganya berapa, keunggulannya apa, tambahan-tambahan bonusnya apa saja gitu ya. Nah, itu kayak intelligent marketing akhirnya kan. Nah, sehingga kita tahu apa target mereka dan kemudian kita harus bisa mencoba buka pasar baru dengan niche market ya. Ya, contohnya tadi kita mungkin sasarannya mahasiswa di kampus atau remaja-remaja yang sekarang sedang tergila-gila dengan lifestyle apa ya, lifestyle saya sebut lifestyle pergaulan lah ya, istilah kayak bestie gitu-gitu kan, itu sangat manjur untuk kosakata iklan itu. Bestie ini es krimnya enak sekali gitu ya, kamu harus nyobain bestie. Nah, itu udah masuk sasaran di remaja dan milenial. Jadi dari komunikasi, dari cara menampilkan promosi iklan itu bisa menarik seorang. Namanya marketing itu kan mempengaruhi pikiran seorang, bahkan membujuk, merayu ya. Jadi kita harus pandai merayu kalau mempraktikkan marketing itu ya, harus pandai merayu. Meskipun mungkin barangnya sih sama dengan kompetitor kita, tapi kalau kita menang dalam merayu ya customer akan beli kepada kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Niche market itu kemudian kita buat produknya sesuaikan dengan kebutuhan niche market, dan bahkan marketingnya juga harus didesain sesuai dengan keinginan dari niche market itu gitu. Nah, oleh karena itu harus bisa mempelajari bagaimana profiling, persepsi, dan bahkan hope, keinginan mereka itu seperti apa. Itu yang harus kita latih ya. Nah, kita nggak boleh hanya paham teori saja, tapi kita tidak pernah praktek. Kita harus praktek ya. Praktek bagaimana Anda membujuk, meyakinkan, dan mengajak orang untuk bisa menerima apa yang Anda tawarkan itu ya, yang Anda jual atau Anda promosikannya. Nah, berikutnya kita harus bisa menganalisa produk atau layanan kita ya. Produk dan layanan kita itu harus sesuaikan dengan target pasar kita ya. Makanya kita harus bisa tahu betul kelebihan produk kita itu apa, sehingga kita bisa menuangkan dalam konten marketing. Kita bisa menuangkan dalam komunikasi ataupun dalam backdrop, atau kalau kita masang iklan yang konvensional gitu ya, atau kita pasang di sosmed kita bisa menuangkan kelebihan kita. Kelebihan produk kita apa? Kita yakin betul bahwa kita memiliki kelebihan semacam itu. Dan itu sudah kita komparasi, sudah kita bandingkan dengan kompetitor. Ya, kalau nggak ada kompetitor mah ya tinggal dituangkan aja. Apa manfaatnya, kelebihannya. Termasuk tadi komentar dari siapa tadi yang disurvei, kualitas bal harganya harga rumahan gitu ya, harga gang kali ya, harga warung ya. Mixway itu kualitas mall, harganya harga warung, kan keren gitu kan. Memposisikan produknya sampai ada komentar dari pembeli semacam itu, berarti kualitasnya bagus, value-nya tinggi, tapi harganya murah. Itu superior customer value namanya. Value yang sangat superior bagi customer. Jadi kalau sudah semacam itu, nanti akan ada loyalitas customer. Customer akan loyal, dan bahkan dia akan menceritakan kepada teman-temannya, akan mengajak teman-temannya, bahkan secara rutin akan datang ke situ. Ya. Nah, kadang-kadang kan orang itu ada yang memang karena rasa, karena kepada fisiknya, ada yang orang kepada suasana juga. Suasana nyaman, mungkin ada kursi-kursi yang nyaman, ada wifi-nya, dan sebagainya. Itu bisa dituangkan sebagai kelebihan produk kita, sebagai kelebihan dari jualan kita, ya, layanan kita. Makanya itu disebut analisa produk dan layanan. Jadi bukan hanya barangnya, bendanya yang kita jual, tapi layanan juga sangat penting. Nah, manajemen atau apalagi marketing manajemen itu sebetulnya membangun keahlian melayani. Melayani. Ya, layani informasi, layani pembeli, layani produk dan sebagainya, itu melayani. Nah, namanya melayani apa? Ya, kalau kita melayani itu kita melayani majikan ya, nggak ada melayani budak gitu ya. Melayani adalah melayani majikan. Karena melayani majikan kita harus melayani dengan
sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, sesempurna-sempurnanya lah, namanya melayani. Ya, kalau kita melihat bagaimana orang Cina melayani itu luar biasa. Mereka kayak saya kemarin makan gitu ya, saya beli ikan goreng gitu, ditanya lagi, Pak sayurnya nggak dicoba Pak, ada sayur ini Pak, ini. Jadi yang tadinya nggak kepikiran beli sayur, jadi oh ya coba deh sayur gitu, siapa tahu lebih enak. Nah itu cara melayani gitu ya, membangun hubungan komunikasi dan menawarkan value-value yang lain yang bisa menarik, yang membujuk orang gitu ya. Nah kan orang macam-macam, ada yang ikut-ikutan, gampang ikut, ada yang orang banyak berpikir, atau bahkan orang ada yang resisten menolak ya. Nah, itu harus dipelajari. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan market research ya, melakukan penelitian marketing. Nah ini penting ya bagi Anda, nanti harus belajar ini, memperdalam ini dan mempraktekkan ini. Yang pertama buat target riset ya, siapa saja orang-orang yang mau kita teliti, orang-orang yang mau kita dalami, yang mau kita minta pendapatnya ya. Nah biasanya kalau akademik ilmiah harus ada dokumen ya, ada lembar kuesioner gitu. Tapi bagi Anda yang mempraktekkan bisnis secara nyata tidak harus ada lembar dokumen. Anda cukup ngobrol, cukup observasi, cukup ngecek, cukup melihat, cukup monitor juga bisa. Misalnya Anda ingin tahu pesaing Anda jualannya apa, Anda nongkrong aja di warung dia atau di kafe dia. Dengan begitu Anda tahu siapa saja yang datang, bagaimana pelayanannya, harganya berapa, terus komentar-komentar pengunjungnya seperti apa. Nah itu harus kita dalami. Jadi paling tidak at least Anda tahu persepsi, asumsi, dan asosiasi dari orang terhadap produk kita ataupun produk pesaing kita seperti apa. Ya, ini menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan atau setiap bisnis yang ingin tumbuh dan berkembang ya. Berikutnya buat format yang mudah. Jadi jangan pertanyaannya itu rumit sulit bagi Anda, bagi responden, sehingga mereka malas untuk menyatakan pendapatnya. Seringkali begitu ya, terlalu panjang lebar kalimatnya. Buat yang pendek tapi to the point ya, orang paham. Kemudian buat pertanyaan sesederhana mungkin ya, tapi jangan jawaban ya atau tidak, karena ya kalau ya atau tidak kita jadi tidak tahu tuh sebetulnya pendapatnya, asumsinya, persepsinya semacam apa ya. Pertanyaan sederhana tapi nanti ditangkap dan bisa responden memberikan jawaban yang bisa kita tangkap maknanya gitu. Kemudian mintalah saran. Nah saran ini penting karena saran ini pasti jujur ya, tulus ya saran itu ya, apa yang dirasakan orang saran ya, apalagi kalau jual makanan minuman gitu, orang nggak mungkin menyarankan sesuatu yang dia nggak kepikiran lah ya, yang dia nggak merasa ada komplain, ngapain dia nyaranin. Tapi ketika orang diminta saran pasti dia menyampaikan apa adanya, tadi ya di kuesioner tadi ya, disebutkan beberapa saran-saran yang bisa dijadikan masukan bagi Mixway. Nah, kemudian sebelum meluncurkan survei, kita harus melakukan tes terlebih dahulu. Apakah kalimatnya gampang dipahami? Apakah kalimatnya sulit dipahami? Nah, itu harus Anda survei ya, Anda yakinkan, Anda pastikan bahwa surveinya sudah berjalan dengan baik. Ya. Terus mengetahui target pasar. Pilih target yang spesifik ya, usianya, lokasinya, jenis kelamin. Ya, tadi mungkin di Cianjur, sama di Bandung mungkin agak beda kali ya. Bedanya apa kira-kira Bandung dengan Cianjur? Atau Bandung dengan Cianjur dengan Jakarta deh, kira-kira apa bedanya? Orangnya ya, profilnya, karakternya ya. Ya, kalau Cianjur mungkin harus halus bahasanya ya, bahasa Sunda yang halus ya. Begitu di Jakarta, nggak perlu pakai bahasa Sunda yang halus Jakarta itu ya, pakai bahasa lulu gua gitu kan, kakak ya biasanya ya, gimana kakak itu sekarang. Kalau Sunda akang teteh kan gitu. Nah itu dari bahasa juga lokasi ya, lokasi menentukan bahasanya seperti apa. Jenis kelamin tentu saja juga begitu ya, antara pria dan wanita memiliki karakter yang beda. Pendapatan dan pekerjaan juga akan menimbulkan karakter yang berbeda, tingkat pendidikan, status juga sama.
Nah, itu semua harus kita pahami, kita cek. Nah, kalau bisa memang sampai sedetail itu ya. Tapi kalau tidak, kita bisa mengelompokkan dari berbagai segmen menjadi satu kesatuan ya, sasaran. Kemudian pahami psikologisnya. Jadi jangan kita sudah tahu segmennya yang mana, tapi psikologisnya kita tidak dalami, tidak pelajari ya. Misalnya orang Sunda itu agak sensitif, kita tidak bisa to the point gitu ya, harus ya menyampaikan halnya teratur, struktur, runut gitu, nggak bisa langsung to the point, beda dengan orang Jakarta gitu ya. Bagaimana personalitinya, kemudian attitude dan value-nya gitu ya, minat dan hobinya dan gaya hidupnya. Nah, menentukan dari mana target itu mencari informasi itu perlu. Sehingga nanti kita beriklannya, digital marketing kita itu bisa mendapatkan sasaran yang tepat akurat karena diketahui lewat mana orang itu mendapatkan informasi ya. Nah, ini yang perlu kita dalami lebih jauh ya. Kemudian kita melakukan evaluasi berikutnya ya. Kita mengevaluasi apakah permintaan pasar sudah cukup untuk merilis produk atau layanan baru. Jadi dari riset market tadi kita bisa menyimpulkan sebetulnya ini sudah ngangkat nggak di pasar, daya belinya tinggi tidak. Ya, jadi kalau sudah persepsinya misalnya 70% orang akan membeli gitu ya, datanya dengan produk itu, ya udah ngangkat. Tapi kalau di bawah 50% mungkin wah produk ini kayaknya belum ngangkat nih di pasar, di lapangan gitu ya. Sehingga perlu di-improve atau direvisi dan sebagainya. Kemudian apakah harga sudah terjangkau? Nah, masuk survei harganya nih, kalau dijual misalnya ini jual 20.000, orang mau beli tidak? Itu orang menyampaikan apa adanya ya, pendapat ya. Ketika ditanya gitu dengan misalnya tadi es krim Mixway tadi harganya berapa kira-kira? 20.000, 10.000 dapat? Kalau di bawah 10.000 keren itu ya, banyak orang yang beli itu, murah ini. Tapi kalau di atas 10.000 sampai 20.000 mungkin ya level middle. Kalau di atas 20.000 itu eksekutif yang beli ya. Kemudian apa cara terbaik menghubungi mempromosikan produk layanan Anda ya, lewat apa maksudnya ya, apakah internet, blog dan lain sebagainya ya. Tadi kalau Mixway lewat IG ya, DM, semakin banyak follower maka semakin efektif promosinya. Nah, ini jenis marketing digital ya. Ada engine optimization ya, optimization ya, SEO. Nah, kita bisa mengarah kepada high quality content. Ya. High quality content itu artinya konten promosi kita itu memiliki kualitas yang tinggi. Kualitasnya tinggi. Nah, kalau kualitasnya tinggi, maka akan lebih menarik ya. Nah, itu kualitas tinggi itu satu memang dari multimedianya atau memang value-nya, value dari produk. Nah, itu ada dua sisi ya. Jadi bisa value produknya memang tinggi dan itu akan cukup menarik, atau memang desain konten tampilan konten promosinya ya, mungkin videonya dan sebagainya menarik. Kemudian guest blocking, image dan videonya, direct mail, social presence dan metadata. Nah, metadata ini menarik sebagai hal yang baru saat ini, di mana kita bisa menggunakan artificial intelligence ya. Kita bisa pakai aplikasi, pakai learning machine yang akan mempelajari bagaimana dan seperti apa kemauan dari customer, dari masyarakat. Kalau misalnya dengan learning machine, dengan metadata, kita cek kira-kira ada berapa persen orang yang melakukan pembicaraan di sosmed itu ingin es krim. Nah, itu dengan metadata, dengan learning machine gitu ya, kita bisa mengetahui itu tuh. Tapi kalau manual, bayangkan, Anda kuat nggak menganalisa manual 1 juta akun misalnya ya? Wah, berat kan. Tapi kalau pakai mesin, nah semuanya akan dikerjakan oleh mesin. Nah, itulah hebatnya digital marketing itu pakai mesin ya.
Kalau Anda konvensional, setengah mati Anda menganalisa 1 juta akun orang gitu ya. Susah. Biayanya jadi mahal sekali ya. Nah, makanya itulah perlunya digital marketing. Dengan mesin semuanya bisa didapatkan data yang banyak dan detail informasinya gitu. Nah, itu saya berencana mendalami learning machine untuk kebutuhan marketing ya. Jadi nggak manual lagi ya. Ini metadata bisa saja manual, kita melakukan pengelompokan ya, analisa manual, tapi nggak mungkin kalau sekarang ya. Dengan Indonesia aja 205 pengguna internet atau 73% penduduk itu menggunakan internet. Bayangkan 200 juta lebih. Gimana kalau kita analisa manual? Wes nggak mungkin ya. Nah kalau itu pakai mesin ya. Nah, sosial media marketing ya, kita harus mengetahui research and know your audience. Ya, audiens kita itu yang siapa, ya, yang nanti akan jadikan narasumber atau sebagai yang memberikan preferensi pendapat ya, persepsi. Kemudian pick your social platform, ya ambil platform sosial media kita yang mana. Pick your KPI, jadi target kita seperti apa. Ya, target kita misalnya berapa followernya, berapa yang nge-tag saja, berapa orang yang komen dan sebagainya gitu ya. Tetapkan. Write social media playbook, ya kita menulis ya, playbook dalam sosial media, tulis sesuatu, komentar dan sebagainya. Align your company with your plan. Jadi company itu harus di adjustment sesuai dengan persepsi atau sesuai dengan rekomendasi dari tim marketing. Yang nggak boleh perusahaan kemana, tim marketing kemana itu. Justru tim marketing itu dibutuhkan untuk sebagai bahan inputan bagi strategi dari perusahaan. Supaya perusahaan itu nanti di adjustment oleh berdasarkan data dan fakta dari tim marketing. Apalagi kalau nanti kita pakai mesin, sangat valid kan? Ya, orang semuanya online, semuanya beli, semuanya di situ. Dengan mesin nanti ketahuan, oh perusahaan harus ikuti A, harus ke kiri, harus ke kanan, harus ke atas, bawah ya. Harus warnanya, ternyata warnanya warna yang kuning, misalnya gitu. Ini kuning itu apa? Background tampilan promosinya gitu ya. Kemudian schedule an hour each week to schedule post. Jadi kalau bisa ya seminggu sekali posting gitu ya. Jadi jangan terlambat ya, kalau bisa seminggu sekali posting. Ya, kalau seminggu sekali posting, ya minimal secara reguler dibaca oleh orang. Create content bank, jadi kita memiliki apa namanya kumpulan-kumpulan konten gitu ya. Kita memiliki cadangan, memiliki apa namanya apa sih namanya kolektor ya, koleksi konten ya. Kemudian kontennya harus relevan dengan ya produk, dengan target market, itu harus relevan, makanya harus pelajari. Tandanya apakah itu relevan? Ya impactnya bagus. Orang tertarik, orang komen, yang komentar banyak gitu. Nah itu berarti relevan. Ya kalau nggak relevan ya nggak ada yang komen ya. Ya belum tentu juga orang yang pendidikannya tinggi, orang yang posisinya tinggi akan bisa mendapatkan ini, belum tentu. Mungkin Anda yang biasa-biasa saja, barangkali Anda punya ide yang bisa membuat konten yang relevan dengan kebutuhan pasar dan produk ya. Treat all social channel separately. Jadi perlakukan sosial channel itu secara terpisah ya, jangan di cross connection gitu ya. Do reporting and reanalyzing. Jadi harus ada report dan analisa ya. Ini bagaimana strategi kita menggunakan sosial media sebagai bagian dari marketingnya. Nah ini contohnya pakai email ya, email marketing dengan tampilan ya ini mungkin nggak tahu Mixway warna backgroundnya apa kemarin? Warna ini ya dasarnya itu namanya corporate identity ya. Nah ini mungkin warna pink gitu ya. Karena untuk remaja mungkin warnanya pink. Ada partai ini mungkin ya bahasanya gaul, anak-anak muda ya. Nah semacam ini ya, sosiola. Nah ini tampilan gambar-gambarnya menarik sehingga orang apa yang Anda persepsikan dengan gambar-gambar ini? Jadi kita pingin nginep di situ, pingin tinggal di situ ya, pingin memiliki bahkan.
Nah, konten marketing itu sangat menentukan keberhasilan dari marketing ya. Nah, ini ada berbagai macam konten marketing, bisa dari blog ya, di infografis, video, motion graphic, sosial media. Ini banyak hal yang bisa kita lakukan dalam memainkan digital marketing ya. Yang penting kita konsisten, kita komitmen, dan dianalisa nanti. Misalnya kita main di blog, banyak nggak yang komentar, banyak nggak yang baca dan sebagainya. Kalau nggak, bisa kita pindah ke IG atau apa. Nah, itu yang paling penting. Ya, mungkin apakah warnanya, tampilan gambarnya, dan sebagainya, videonya yang kurang bagus ya. Nah, itu butuh seni juga, seni dan bakat ya. Nah, ini tren tahun 2018 yang sosial media itu yang paling penting adalah engagement. Engagement itu apa? Keterikatan antara kita yang mempromosikan dengan target market kita. Kalau banyak komen, banyak komentar, itu berarti engagementnya bagus. Kemudian ada chatbot. Ada yang menjawab ketika orang bertanya, mencari informasi, itu chatbot ya. Sekarang udah ngetren ya, di website ada chatbot, ada robot yang menjawab minimal ya, meskipun jawabannya standar ya, tapi respon dia ketika ada yang tanya. Kemudian social listening tool ya, ada tool untuk listening sosial yaitu Better Customer Care. Kita harus lebih peduli kepada customer. More engaging content, jadi konten yang lebih engagement, konten yang lebih mengikat, lebih mendekati emosi dari customer, gitu ya, kontennya ke situ. Better marketing campaign, jadi kampanye marketingnya harus lebih baik. Nah, itu yang harus kita pelajari terus, kita dengarkan customer itu. Jadi kalau Anda misalnya udah memposting sebuah iklan, Anda minta orang-orang sekitar Anda, teman Anda untuk mengomentari apa kekurangan dan kelebihannya. Kemudian Instagram Story. Nah, IG Story ini penting ya, karena orang biasanya lihat di story ya. Di awal-awal itu mereka lihat ya. Nah, apa tantangan dan peluangnya? Ya waktu ya. Kita biasanya nggak punya waktu. Kita biasanya overload ya. Ya sebenarnya waktu dan overload itu berkaitan dengan kita sebenarnya memprioritaskan apa tidak. Kalau bisnis kita memang sangat bergantung dalam digital marketing, tentu saja kita akan mengalokasikan waktu, ya akan komitmen, ya memberikan proporsi yang lebih besar untuk melakukan marketing di digital marketing. Jadi ini soal keseriusan dan soal skala prioritas kita. Kapan waktu yang tepat untuk update? Nah, ini kita perlu mengecek. Ya, mungkin kalau pas jam-jam segini itu mungkin nggak tahu orang baca nggak ya iklan. Orang pada makan malam dan mungkin habis itu santai-santai tidur kan ya. Yang cocok itu jam berapa? Biasanya istirahat makan siang gitu. Orang buka-buka. Makan siang atau orang habis kerja itu buka-buka sosmed. Ya. Kemudian bagaimana membuat rencana pasar di media sosial? Kita buat planningnya, ya termasuk topiknya apa, isunya apa yang mau kita naikkan, dibuat planning di sana dan benar-benar dieksekusi. Apa sih engagement itu dan bagaimana caranya? Ya engagement itu adalah ikatan. Caranya bagaimana? Ya kita menampilkan sebuah isu, sebuah manfaat yang akan membuat orang tertarik. Nah setelah tertarik orang akan bertanya dan sebagainya. Nah itulah akan sampai engagement. Tergantung isu yang kita posting, kita publish. Nah, perlukah berikan di Facebook atau Instagram? Ya, depend on ya. Kalau orang tua mungkin di Facebook. Kalau anak muda mungkin di Instagram. Nah, kita pilih sasarannya yang mana. Kemudian outsource untuk media sosial bisnis ini. Ya, kalau kita tidak memiliki kemampuan, ya lebih baik di outsource. Dan biayanya murah, nggak terlalu mahal ya. Karena mereka pelanggannya biasanya banyak kliennya. Jadi mereka akan memasang tarif yang nggak terlalu mahal. Nah, kemudian yang mana yang cocok sosial media untuk bisnis kita? Nah, ini perlu kita dalami, perlu kita eksplorasi, kita lakukan namanya apa? Validasi ya, verifikasi. Misalnya Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, mana yang paling banyak komentar. Oleh karena itu, masukan dari para pembeli, customer kita itu sangat penting. Yang mana sebetulnya mereka yang sangat dirasakan mendapatkan manfaat dari sosial media pada saat kita melakukan promosi. Nah, itu perlu feedback dari customer kita ya.
Nah, ini contohnya ya tentang lipstick. Nah, ini untuk ibu-ibu, mama ini lipstick. Nah, nggak tahu ini. Kalau udah 2000 like itu berarti banyak juga ya. Ini parfum ya. Nah, tampilannya gitu. Apalagi kalau yang megang itu artis gitu kira-kira ya. Siapa artis yang paling tinggi ratingnya sekarang? Ya Pak Raffi Ahmad ya. Pak Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kan. Oh, Lesti Pak, Lesti dari Cianjur. iya. Besti gitu, kalau ada kata-kata besti gitu langsung ya. Langsung, wah ini menarik nih. Nah ini makanan nih, wah, lihat gambarnya jadi lapar kita ya. Tapi jujur ya, kalau makanan itu kita lihat gambar biasanya. Kalau tulisan itu nggak ngerti ini makanannya enak, tapi lihat gambar kayaknya enak, ada telurnya ya. Apalagi kalau Anda keluar negeri nggak ngerti bahasanya, Anda pasti lihat gambar. Nah, yang cari apa? Nasi goreng ya. Mana gambar nasi goreng tinggal tunjuk aja. Kalau Anda ke negara yang Anda nggak bisa bahasa, misalnya Jepang ya, apalagi kayak Rusia gitu ya. Wah, ngerti bahasanya ngomong apa, udah tunjuk aja gambar. Nah, makanya itulah komunikasi nonverbal. Penting itu dalam digital marketing, nonverbal itu sangat penting. Ya. Anda melihat gambar ini, Anda langsung punya selera makan nggak? Ada capcay, ada telur dadar, ada nasi putih. Apalagi dijelasin gitu ya. Ini apa sih? Oh ini capcay. Oh ini ikan tongkol. Kirain tadi apa? Kirain telur ceplok itu kirainnya. Ada sambal ya. Ada teri kacang. Wah enak nih. Buat sarapan pagi boleh juga nih, sarapan siang ya, makan siang ya. Nah, ini contoh ya digital marketing itu semacam ini gitu. Jadi memang mau nggak mau kita harus belajar mengambil gambar ya, memfoto, buat video gitulah. Ya jadikan happy, jadikan hobi lah gitu ya. Bukannya sok-sokan, bukannya ini kita pengen narsis ya. Tapi di era digital ini kita harus memiliki sense, memiliki talent dan passion atau memiliki art dalam menampilkan gitu. Ini era digital. Era Anda akan dikenal orang, era Anda akan mendapatkan orderan kalau dikenal orang. Nah, kalau orang nggak tahu siapa Anda, kalian Anda, kompetensi Anda apa mungkin Anda akan dikasih orderan. Apalagi orang nggak tahu Anda jualan apa, ya orang nggak akan mungkin order kepada Anda kan. Orang tahu jualan Anda makanan, tapi menarik nggak tampilannya, berapa bintangnya. Makanya sekarang kalau naik Gokar, Gojek, mereka pesan, Pak kasih bintang 5 ya. Siap, kasih bintang 5 lah, membantu rezeki mereka ya. Karena rating itu menunjukkan kualitas dari layanan produknya. Ya, itu hati-hati ya. Kalau yang spill ya, ada bintang berapa? Bintang 7 gitu ya. Kayak obat sakit kepala ya, bintang 7 gitu. Nah, ini contohnya jualan pakaian ya. Oh, itu best seller ya. Nah, sekarang tampilannya modelnya gini ya, foto-foto. Mungkin fotonya sederhana tapi udah menunjukkan kualitas dari barang. Orang jadi ingin memiliki gitu ya. Ini natural ya, temanya tema natural ini. Nah, ini kira-kira materi malam ini. Silakan yang belum menulis nama lengkap dan NIM. Saya harapkan semuanya sudah menulis. Saya akan merekap apa yang Anda sebut. Ini cuma 37 ya, padahal mahasiswanya 54. Pada kemana malam mingguan ini? Pada kongko-kongko. Ini padahal masih online nih kuliahnya. Kalau offline itu gimana ya? Ketua kelas tolong diingetin ya ke mahasiswanya. Jangan sampai nanti ketinggalan informasi ya. Saya ingin tahu ini Anda merasa mendapatkan manfaat nggak dengan materi yang saya sampaikan malam ini? Mendapatkan manfaat, Pak. Manfaat ya. Nah, karena ya sebetulnya ini adalah hal yang dibutuhkan oleh setiap orang gitu ya. Bukan hanya kita punya bisnis jualan apa, tapi setiap orang itu perlu membangun portofolio sekarang jadi digital environment gitu ya. Anda misalnya mau melamar atau Anda mau kolaborasi dengan orang lain. Orang pasti ngecek Anda itu siapa. Kompetensi Anda apa? Apa yang Anda tulis di IG, di Facebook ya. Nyambung nggak dengan pekerjaan yang akan Anda tangani.
Itu bagian dari komunikasi ya, marketing komunikasi. Jadi marketing ini bukan mata kuliah gaya-gayaan, bukan kompetensi gaya-gayaan gitu, bukan. Tapi sekarang ini sudah menjadi kebutuhan mendasar. Ya, kalau Anda kerja, Anda melamar itu pasti di searching, dicek di sosmed atau di internet gitu. Apalagi kalau Anda sudah muncul di Google, namanya muncul, pernah menjadi pembicara, pernah buat apa gitu ya, wah, orang langsung percaya, kredibel, orang ini memang punya produktivitas, punya karya. Bukan hanya yang tampil di sosmed doang. Tapi punya karya, punya tulisan, punya ide, punya kapabilitas yang bisa menjanjikan bagi calon mitra atau calon perusahaan di mana Anda bekerja. Nah, makanya rugi kalau nggak hadir kuliah, gitu ya. Nah, oleh karena itu terima kasih nih yang sudah hadir, luar biasa malam minggu menemani saya malam mingguan ya. Yang mungkin kalau malam mingguan mau ngapain juga ya kalau sudah seusia saya ini. Tapi Anda menemani saya sehingga saya cukup bergairah malam ini menyampaikan materi tentang digital marketing. Baik, silakan bila ada komentar atau pertanyaan. Nah, saya penasaran tadi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bapak sebelumnya kan ngejelasin bahwa survei hari itu penting, Pak. Tapi gimana sih Pak caranya supaya kita tuh bisa mensaingi si sebuah toko itu gitu dengan produk kita tuh supaya nggak jatuh dan harganya nggak jatuh gitu. Ya, ya, Kan ya. pengalaman kerja saya tuh di bidang elektronik ya Pak ya. Kan yang namanya elektronik itu sama gitu. Kalau dari segi produknya. Tapi terkadang ada aja gitu kayak saingannya kayak Jogja gitu Pak. Supaya bisa bersaing gimana sih Pak gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Teh Salma ya. Inilah perlunya kita mendalami namanya understanding customer atau consumer behavior, perilaku konsumen. Jadi kalau kita ingin menangkan persaingan, kita harus berorientasi kepada pelanggan. Produk boleh jadi sama ya, harga boleh jadi sama. Dan boleh jadi Anda mungkin harga mungkin agak mahal dikit bisa jadi. Tapi pada saat Anda memahami customer, Anda jago dalam berkomunikasi, Anda bisa munculkan isu-isu yang sangat diinginkan oleh customer. Jadi ikatan emosionalnya itu lebih kuat gitu. Jadi bukan hanya semata-mata produk saja, makanya layanan itu penting. Engagement, makanya tadi engagement. Nah, itu. Jadi Anda harus banyak berkomunikasi, apalagi orang yang sudah pernah beli, kalau bisa diminta nomor HP-nya atau sosmednya untuk dibangun komunikasi. Wah, itu yang luar biasa itu. Ya, saya sampai hari ini tuh dihubungi terus sama bank suruh ngutang gitu saya. Tawarin kredit terus gitu. Aduh, ini berat juga suruh ngutang ya, riba gitu ya. Bahkan yang terakhir itu agak gede juga nawarinya itu, aduh luar biasa nih engagementnya. Karena perbankan itu ya keuntungannya dari situ. Kalau banyak yang minjem, keuntungannya makin banyak gitu kan. Kalau nggak ada yang minjem nggak dapat untung dia. Makanya dia membangun engagement gitu ya, komunikasi, nawarin terus. Sama kayak sales mobil, Toyota itu, udah berapa sales tuh, selalu WA japri saya. Makanya kalau kita nanya-nanya kan langsung dimintain nomor HP kan sama mereka. Karena habis itu mereka ingin bangun engagement. Nah, dalam engagement selain frekuensi, intensitas kita berhubungan, tapi konten, value, isu yang kita sampaikan itu juga penting. Misalnya, boleh jadi di toko Anda elektroniknya sama dengan di tempat lain. Ya. Tapi mungkin di tempat Anda disediakan bagi yang ingin konsultasi, bertanya, ada problem, bisa menghubungi, bisa minta jawaban lah. Kira-kira kalau problem ini apa caranya menyelesaikan. Kan sering kita beli elektronik rusak dikit, bingung kita mau perbaiki kan. Kalau bisa tanya-tanya kan orang jadi senang gitu kan. Bahkan kalau di luar negeri itu, di Walmart dulu saya di Amerika itu, sepanjang kita punya bukti beli dan barang itu rusak, langsung bisa ditukar. Bawa lagi ke mall langsung ditukar gitu. Ya, karena itu adalah membangun service excellent namanya. Service excellent bukan hanya produknya tapi layanannya juga. Jadi itulah seninya ya, seninya jualan di situ. Art and science, seni dan ilmu. Jadi justru seni itu di depan, ilmunya
Nah, mengikuti ya, kita mau ilmu apa, nah seninya apa kira-kira menerapkan itu. Seni melayani itu ya tiap orang beda. Ada orang yang suka ngomong, ada orang yang suka apa diperlakukan, ada orang yang mungkin perlu penjelasan secara akademik, secara teknik mungkin gitu ya. Wah dia kalau tekniknya canggih, wah dia langsung berbinar-binar gitu ya. Ada yang orang cuma senang dipuji-puji aja. Nah, itu segmentasi juga. Segmentasi kita mempromosikan aja udah luar biasa luas sih. Apakah orang ini tipikal yang suka komunikasi, tipikal orang yang lebih melihat kecanggihan, tipikal orang yang suka dilayani gitu ya, sikap. Nah, itu beda-beda, makanya dilihat tuh. Harus baper kalau sebagai orang marketing harus baper perasaan karena harus memahami perasaan orang lain. Jadi harus selalu apa namanya rasa. Nah kalau marketing atau sales tidak berperasaan, tidak baper, sulit, tidak bisa memahami customer gitu ya. Nah itu pentingnya ya. Sehingga baper itu boleh pada tempatnya. Gitu. Kalau Anda baper tidak pada tempatnya ya bahaya juga. Pada saat marketing kita harus baper, membawa perasaan karena kita ingin memahami perasaan orang lain. Nah, makanya kadang-kadang ya kalau Anda nanti suruh menyeleksi, Anda harus ngecek orang ini berperasaan nggak gitu ketika diwawancara ya. Kalau nggak berperasaan nggak mungkin cocok dia di marketing, di pelayanan nggak cocok dia. Orang misalnya dia orang akuntansi, suruh pelayanan atau marketing wah nggak bakalan. Orang akuntansi itu untung rugi aja hitungannya ya, diutamakan suruh melayani orang nggak mau, dia merasa rugi melayani orangnya. Nah itu ya, jadi banyak dipelajari aja dalami selain produknya juga value-nya apa, kemudian bagaimana pelayanan kita. Nah di pelayanan ini sebenarnya anunya luas, dimensinya ya luas. Tidak hanya masalah apa ada petugas di depan, tidak hanya itu, banyak pelayanan. Anda bisa mencari sendiri itu ya. Mungkin bisa apa Anda, bisnis Anda apa, tempatnya di mana dan sebagainya. Anda harus membuat item-item apa saja. Itulah PR-nya. Kemudian per item Anda uji coba dan Anda evaluasi. Nah, ini soal tadi komitmen ya, soal kerajinan kita, soal masalah keseriusan kita, itu kira-kira ya. Nah, saya mungkin pandai teori ya, belum tentu juga pandai menerapkan itu gitu ya. Tapi disitulah sebenarnya sama kita ya, kita menerapkan itu sama. Nanti berhasil tidaknya tergantung rezeki Anda, tergantung suasana dan tergantung pada saat Anda melakukan itu tepat enggak seni Anda munculkan. Gitu. Jadi belum tentu waktu yang berbeda, orang yang berbeda bisa jadi impact-nya berbeda. Ketemu dengan orang yang berbeda, customer berbeda juga bisa jadi responnya juga beda. Nah itu dipelajari. Jadi itu sangat variabelnya luas sekali. Anda cari variabel yang paling dominan aja lah kira-kira. Tanya aja orang kira-kira pelayanan atau apa hal yang paling ingin dibutuhkan ketika orang datang ke situ. Jadi itulah membangun engagement. Jadi jangan orang datang dibiarin aja dia beli, bayar sudah selesai, jangan. Datang langsung ditanya, ajak ngobrol, mungkin perlu tapi kalau orang yang nggak respon mungkin oh dia butuh informasi produk saja kali ya. Ya kasih informasi produk gitu. Nah, itu sebagai untuk pelayanan. Begitu kira-kira ya. Sama. Yang lain ada? Ya, ini soal seni nih ya. Jadi seni itu penting, seni budaya itu penting, bukan seni budaya itu tari-tarian, nyanyian, bukan. Melayani orang itu banyak seninya daripada ilmunya. Ya, Anda berpakaian, Anda tampil, wajah Anda saja itu udah seni itu bagi orang lain. Kalau wajah Anda wajah yang jatuh tempo cicilan bank, pasti orang itu nggak suka ketemu Anda. Wajahnya wajah serius saja, ya. Orang itu sudah jenuh aja gitu ya. Nah, wajah Anda harus wajah seperti habis dapat hadiah 1 miliar rupiah gitu ya. Berapi-api, bersemangat, yes gitu ya. Padahal sebenarnya jatuh tempo cicilan juga sih sebetulnya. Bagaimana menampilkan wajah itu soal seni rasa ya. Kita bagaimana mengendalikan rasa kita. Nah, kan beda kan orang yang optimis, semangat, lagi bergembira dengan orang yang lagi habis apa kehilangan barang, beda wajahnya ya. Nah itu berpengaruh ya. Nah, kalau Anda selalu optimis, gembira ketemu orang-orang ya betah datang ke situ, betah ingin beli lagi di situ. Soal tadi melayani ya, orang dianggap raja. Oke gitu mungkin. Ada lagi? Any question? Oke. Izin Silakan.
Halo. Izin juga Pak bertanya Pak. Ya silakan, Mas Ruli silakan. Begini Pak, pengalaman saya pribadi beberapa tahun yang lalu saya sempat bekerja di salah satu factory outlet di Bandung juga. Awalnya memang ada kemerosotan dari segi penjualan. Lalu dari pihak manajemennya merubah teknis pelayanan dengan seperti yang Bapak tadi bilang, service excellent untuk customer-nya. Jadi pelayanan dari si sales promotionnya ke customer itu jadi dirubah gitu. Dan hal itu bisa mengakibatkan peningkatan penjualan begitu Pak. Namun yang menjadi masalahnya ternyata tidak semua karyawan di tempat kerja saya waktu itu bisa melakukan hal tuntutan dari manajemen seperti itu gitu Pak. Jadi agak terhambat juga gitu, dan memang perlu orang-orang yang berkompeten dalam segi komunikasi dari pelayanan begitu Pak. Nah, mungkin ada tips gitu Pak dari Bapak bagaimana untuk meningkatkan kualitas dari karyawan itu dalam segi komunikasi service excellent kepada customer-nya Pak. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini menarik pertanyaannya ya. Ya, ini problematika klasik sebetulnya juga. Tapi masih update. Problem itu problem utama juga. Jadi makanya di perusahaan itu selalu ada bagian human capital development. Ya, kenapa? Karena untuk service excellent itu membutuhkan kapabilitas yang memadai dari karyawan kita, terutama bagian customer service ya, bagian service depan itu harus memiliki kapabilitas. Satu, mengkelompokkan kapasitas. Jadi makanya tadi memilih orang untuk di depan itu harus sudah dilakukan processing yang tepat. Nah, makanya ada rekrutmen, ada wawancara dan sebagainya. Nah, baru setelah itu dipilah-pilah orang ini cocoknya di mana. Talent dan passion-nya dia cocok enggak untuk bagian pelayanan gitu ya. Yang menurut saya pelayanan itu paling berat ya. Melayani itu berat, jujur gitu ya. Marketing itu berat. Karena ilmunya enggak ada ilmu yang pasti gitu ya. Ilmunya ilmu enggak pasti. Ilmu enggak jelas gitu, enggak bisa diformulasikan kayak rumus Pythagoras itu enggak bisa. Tapi menarik bagi orang-orang yang suka di situ, dia senang gitu. Daripada dia suruh duduk ngitung angka-angka gitu, waduh malah pusing ya. Dia lebih senang ketemu orang, ngomong berbagai macam hal, diskusi dan sebagainya, dia lebih suka gitu. Nah, ini soal penempatan orang, ya, placement-nya. Nah, setelah placement adalah masalah development-nya, pengembangan. Pengembangan itu bisa jadi pengembangan yang processing ya. Jadi dari pekerjaan sehari-hari itu juga menjadi bagian dari pengembangan. Jadi supervisor atau manajernya harus mampu mengembangkan baik itu knowledge, skill, attitude-nya juga harus dikembangkan. Pendekatan, melatih dan sebagainya, meyakinkan, kemudian memberikan pemahaman, itu harus terus-menerus dilakukan oleh atasannya. Nah, yang jarang terjadi biasanya adalah development itu jarang. Yang ada adalah orang ya disuruh saja, kamu harus begini begitu. Tapi sebetulnya kapasitas, sebetulnya kebiasaan itu belum berubah. Nah, itu tugas orang human capital dan tugas atasan langsungnya ya, melakukan itu development itu namanya ya. Itu juga seni juga, seni jauh lebih seni itu ya. Namanya mendevelop manusia itu seninya sangat tinggi. Timingnya kapan, kosakatanya bagaimana kita meyakinkan, menyemangati itu butuh seni dan butuh jam terbang. Ya, kalau Anda pengalaman belum banyak, biasanya tidak kuat dalam mempengaruhi. Tapi kalau pengalamannya sudah banyak, sudah panjang, sudah punya kisah ini itu, kita bisa lebih cepat dalam mempengaruhi orang. Karena kita bisa menyampaikan, mentestimonikan diri kita kepada orang itu ya. Misalnya kalau saya memotivasi orang untuk studi belajar itu, saya bisa menyampaikan sesuatu yang sangat justified. Kenapa? Ya karena saya mengalami sendiri, menjalani sendiri. Jadi setelah saya studi, saya memiliki pemikiran yang lebih bagus, lebih terstruktur dan lebih justified, dan memang mengimprove kualitas kehidupan saya.
Nah, ini testimoni disampaikan begini, orang akan paham, yakin, dan orang akhirnya mau mengikuti ya. Nah, makanya manajer atau atasan langsung itu juga orang yang harus memiliki kapasitas melakukan itu. Nah, itu juga tugas BOD, Board of Director, untuk menempatkan orang. Ya, yang dipromosikan itu orang yang harus capable ya. Jadi kalau tadi ada permasalahan disampaikan oleh Kang Ruli, ternyata tidak semua orang mendukung. Nah, tugasnya di development namanya. Ada bagian human capital development, mendevelop sumber daya manusia. Jadi yang itu kan development ya. Ada banyak nanti kalau dalamnya orang mau melakukan itu ada alasannya jelas, ada alasannya kuat, ada motivasinya. Bagaimana memahamkan dulu, kemudian membangun spirit dan motivasi. Itu butuh waktu, butuh proses, dan butuh seni ya. Nggak mudah. Tapi ya begitu prosesnya. Kayak orang Jepang itu kenapa hebat? Ya mereka melakukan itu menjadi habit, menjadi budaya, jadi kehidupan sehari-hari. Ya, kalau Anda pergi ke Jepang, Anda akan otomatis jadi orang rajin. Orang yang disiplin, orang yang komitmen. Kenapa? Lingkungannya begitu semua. Ya, berarti termasuk environment-nya harus diciptakan supaya orang semangat untuk service excellent gitu. Ya padahal sebetulnya ya kalau pengalaman saya, kalau kita sudah memberikan service excellent itu kita ada kepuasan batin. Ya orang yang nggak mau melakukan service excellent itu sebetulnya dia sedang bingung, sedang kacau dia itu. Kenapa? Dia tidak mau memberikan yang terbaik. Padahal manusia itu akan bahagia, akan senang kalau sudah memberikan yang terbaik, itu ada kepuasan batin. Coba Anda dalamilah ya. Anda asal-asalan gitu ya melayani orang, rasanya kok ada hal yang kurang ya, Anda kecewa gitu ya. Tapi ketika melayani orang dengan maksimal, Anda puas itu. Nah, itu soal selera, soal tipe, soal gaya hidup sebetulnya ya. Nah, makanya bagaimana menaikkan level gaya hidup anggota tim kita, yaitu butuh perjuangan, butuh komunikasi, butuh teamwork dan sebagainya. Banyak strateginya itu berkaitan dengan namanya change management ya, manajemen perubahan. Ya nanti ada di mata kuliah yang lain ya, mungkin di strategic management atau di operasionalisasi management ada change management itu ya. Itu Mas Suli kira-kira. Yang lain ada? Pak, terima kasih. Oke, keren pertanyaannya ya. Silakan dipraktekkan. Yang lain ada? Izin bertanya Pak. Silakan, Kang Deddy. Saya kan lagi membuat bisnis plan soal jasa ya Pak. Tapi kebanyakan kan di digital marketing itu produk ya Pak. Ada nggak sih tips dari Bapak untuk digital marketing jasa gitu Pak? Ada nggak Pak? Iya, sama. Jasa itu juga produk. Produk itu barang dan jasa, gitu kan? Bahkan kemarin saya ngajar marketing jasa gitu ya, kayak wisata, kemudian jasa komunikasi, jasa konsultasi, jasa pijet, jasa juga. Barangnya tidak konkret, abstrak jasa itu. Dan jasa itu tidak seperti barang yang konkret harus ada gudang dan sebagainya, enggak. Jasa itu ada pada saat terjadi pelayanan. Nah, makanya yang penting adalah bagaimana value, manfaat itu dikomunikasikan meskipun dia jasa. Nah, di situ perlu banyak testimoni kalau jasa ya. Bagaimana kita menunjukkan bahwa misalnya kualitas pijet kita paling manjur gitu ya. Kan nggak bisa ditunjukkan kalau nggak testimoni. Jadi harus banyak testimoni nih kalau jasa. Semakin banyak testimoni ya, semakin banyak evidence ya, evidence base ya, jasa itu akan semakin dikenal ya. Terutama kayak ini misalnya, kayak saya memakai Traveloka untuk pesen tiket travel gitu, saya benar-benar puas gitu. Kenapa nggak repot-repot saya? Kapan saja saya mau pergi gitu ya, atau kayak GoCar lah ya, GoCar, Gojek, GrabCar gitu. Kapan saja kita pergi kita tinggal pencet-pencet dan kita mendapatkan layanan, itu jasa kan, jasa pengantaran, jasa pengiriman barang mungkin ya. Itu sama. Jadi produknya itu jasa bukan barang. Nah, memang kalau jasa itu aspek
perasaan customer lebih kuat dibanding barang ya. Kalau barang mungkin lebih kepada spesifikasi teknis ya. Tapi kalau jasa itu melayaninya, atribut-atributnya, suasananya, komunikasinya itu sangat berpengaruh. Seperti jasa perhotelan lah. Anda mungkin nginap di hotel, pelayanannya bagus, sama pelayanannya standar ya, orangnya cuek, nggak ada senyumnya ya di resepsionis, Anda pasti udah malas datang ke hotel itu lagi. Jadi jasa itu hati-hati. Jasa itu sangat melihat kualitas pelayanannya ya. Jadi gitu ya, tetap promosinya sama. Kalau bisa banyak testimoni-testimoni yang dimunculkan. Itu jasa lebih kepada perasaan, lebih kepada kebaperan. Nah, makanya cari testimoni, munculkan konten-konten yang bahwa memberikan pelayanan yang terbaik di jasa, itu yang akan buat orang pingin. Tampilan tadi juga, tampilan misalnya hotel Anda, tampilannya seperti apa, ada taman, ada tempat main anak-anak mungkin, kemudian ada bonus-bonus apa yang diberikan di hotel Anda, itu akan menarik kepada orang yang akan datang ke hotel Anda. Jadi sama, ya ada konten marketing juga gitu ya, nggak jauh beda. Cuman bahkan di jasa ini kita lebih memperhatikan perasaan orang, karena jasa dirasakan kalau jasa. Ya kalau makanan dirasakan juga, tapi bukan hati ya, lidahnya ya. Beda kalau jasa itu hatinya, feel-nya ya, feel yang akan dirasakan oleh customer gitu ya. Sama ya, semuanya konten marketingnya dan perilakunya juga sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Terjawab ya, Kang Denny ya? Ya. Oke ya. Oke, silakan jika ada yang lain, pertanyaan lagi. Bila tidak ada, mungkin kuliah bisa kita akhiri. Dan terima kasih, ini luar biasa responnya. Anda melakukan interaksi. Ya, ini sebuah proses yang bagus menurut saya. Jadi Anda bertanya berarti Anda paham dan Anda memiliki sesuatu yang ingin dielaborate lebih jauh, dan itu akan menumbuhkan kapasitas Anda. Itu aja. Kalau Anda nggak tanya apa-apa, bisa jadi ya informasi ini akan berhenti sampai di sini ya. Anda tahu selesai. Tapi kalau Anda tanya, kemungkinan Anda akan mempraktekkan di lapangan. Ya, demikian kuliah malam hari ini. Saya Heri. Terima kasih yang sudah menyampaikan tugas, dan ada 3 orang yang belum melakukan tugas UTS ya. Fatir sama Nindi sama siapa lagi? Sastra ya. Tunggu tugasnya, mudah-mudahan Anda dilancarkan, dan kuliah saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.